Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Anidah dengan NIM 862062300089. Saya kelas RA2 dari Prodi PGSD di Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai makanan khas Banten. Teman-teman tahu nggak sih makanan khas Banten itu ada apa aja? Mungkin teman-teman bisa mengenali makanan khas Banten yaitu adalah sate bandeng. Sate bandeng itu adalah kuliner tradisional yang menggugah selera dari tanah Jawara. Nah, tanah Jawa itu kan tanah Banten ya, teman-teman. Nah, semisal teman-teman berkunjung ke daerah Banten gitu kan, yaitu ada satu warisan kuliner legendaris yang wajib teman-teman masuk dalam daftar teman-teman gitu, boleh dicoba. Nah, yaitu adalah sate bandeng. Kenapa harus sate bandeng? Karena sate bandeng itu berbeda dengan sate pada umumnya gitu. Kan kalau semisal kan sate pada umumnya itu menggunakan potongan daging ayam atau menggunakan potongan daging sapi. Tapi sate khas Banten ini menggunakan ikan bandeng utuh sebagai bahan utamanya. Mengenal sate bandeng, yaitu sate bandeng adalah kuliner khas Banten yang telah menjadi warisan budaya turun-menurun. Berbeda dari sate bandeng pada umumnya, teman-teman. Nah, sate bandeng itu kan dibuat dari ikan bandeng gitu kan, yang dagingnya itu dihaluskan terlebih dahulu bersama bumbu rempahnya, lalu dimasukkan kembali ke dalam kulitnya dan dibakar di atas arang. Teman-teman tahu nggak sih, konon ya, sate bandeng itu telah ada sejak zaman Kesultanan Banten dan disajikan sebagai hidangan istimewa oleh para bangsawan. Nah, pada saat ini gitu, jadi sate bandeng itu menjadi ikon kuliner Banten yang wajib dicoba oleh setiap wisatawan yang datang ke daerah Banten. Bahan-bahan utama cara membuat sate bandeng itu yang pertama adalah bandeng segar, teman-teman. Yang kedua ada bawang merah, yang ketiga ada bawang putih, ada kemiri, ketumbar, dan minyak dan pelengkap lainnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih gimana cara membuat sate bandeng itu? Nah, cara membuat sate bandeng itu membutuhkan ketelitian dan kesabaran gitu. Kenapa? Agar citra rasa autentik khas Banten itu tetap terjaga dengan sempurna. Nah, yang pertama langkah-langkahnya itu kita membersihkan bandeng gitu kan. Kita membersihkan bandeng, lalu keluarkan daging dari kulitnya. Setelah itu kita menghaluskan bumbunya. Yaitu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar dan penyedap lainnya. Lalu selanjutnya yaitu kita campurkan daging bandeng dengan bumbu halus gitu. Lalu susun kembali ke dalam kulit dan tusuk dengan bambu. Nah, selanjutnya itu bakar di atas bara api sambil kita bolak-balik ya teman-teman hingga matang kecoklatannya. Nah, tips menurut saya itu pastiin duri bandeng yang dihaluskan bersama daging agar tidak hancur saat dibakar. Olesi dengan sedikit minyak agar sate bandengnya itu nggak kering dan tetap juicy. Nah, teman-teman tahu nggak sih nilai gizi yang ada di sate bandeng itu apa aja? Sate bandeng itu kaya akan protein, omega 3, dan mineral penting yang baik untuk kesehatan tubuh kita gitu kan. Jadi kalau misalkan protein tinggi, ikan bandeng itu kan mengandung protein yang mudah dicerna gitu oleh tubuh kita gitu dan baik untuk pertumbuhan. Kalau misalkan omega 3, asam lemak esensial yang mendukung kesehatan jantung dan otak. Mineral. Kalau mineral itu kaya akan kalsium, fosfor, dan zat besi dari bumbu rempah yang digunakan. Terus sate bandeng juga rendah lemak jenuh. Karena proses pembakaran itu membuat sate bandeng lebih sehat dibanding makanan yang digoreng. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai sate bandeng, ciri khas Banten gitu kan. Teman-teman kalau misalkan ingin mencari sate bandeng bisa di daerah Banten ya teman-teman. Cukup sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.